Juang sampai seperti sekarang ini, beliau mengawalinya dengan berdarah-darah, dengan sesuatu yang di luar nalar kalau kita misalnya melihat dari zaman sekarang atau kacamata sekarang. Kenapa? Karena kalau dulu tidak ada yang namanya perjuangan sungguh-sungguh, tidak akan berdiri Adijomia. Oke, Adijomia didirikan tahunnya kalian sudah tahu, 5 Mei 1955. 1 tahun sebelumnya, berarti 1954, almarhum Kiai Haji Abdul Somad pulang. Dari mana? Dari pesantrennya. Beliau pesantren di mana, Pak? Beliau pesantrennya di Cicurug, ya, Sukabumi. Namanya An-Nizamiyah, juga di bawah pimpinan Kiai Haji Baisuni Hashim. Hari ini ya. Halo, kelas 12, I miss you. Kangen ya? Susah ketemu kelas 12, lagi sibuk banget ngadepin soal. Betul? Semangat kelas 12 ya. Makasih yang udah ikut gabung, karena ini detik-detik mendebarkan juga buat mereka. Hari ini pengumuman, kalau nggak salah ada 10 orang yang nggak lulus ya. Ya nanti kita tunggu aja siapa orangnya. Ustaz ya, kasih bocoran Ustaz. Inisialnya A, Ahmad Juwaini. Ya. Oke. Bapak lanjutkan ya. Seorang kiai besar namanya Kiai Baisuni Hashim. Beliau adalah pendiri An-Nizamiyah Cicurug. Apa nama daerahnya? Saya lupa. Pokoknya Cicurug aja. Pokoknya persis pasar Cicurug. Kalau kalian ke Sukabumi dekat pasar Cicurug, nyebrang sedikit di situ ada An-Nizamiyah. Kamu nggak usah capek-capek nyarinya. Lihat logonya. Ini SMA Pro ya. Logo An-Nizamiyah itu sama dengan logo kita yang di sini. Beliau belajar di sana. Sepulangnya beliau dari sana belajar dengan membawa ilmu dari An-Nizamiyah. Beliau kembangkan di sini. Di tahun 1955 beliau berencana untuk mendirikan sebuah atau satuan pendidikan, kalau sekarang kita sebutnya sekolah SD kalau umum, tapi beliau mendirikannya MI atau Madrasah Ibtidah. Udah ada bangunannya belum? Belum ada. Jadi bangunannya itu masih hidup ke, ada yang tahu? SD Kalibaru 1. SD Kalibaru 1 itu adalah SD tertua di sini. Ada alumni sana SD-nya? Iya, kanan kanan, oke. SD Kalibaru 1, Farhan, dan ada lagi yang lain. Itu adalah tempat awal berdirinya Adijomia untuk pinjam tempat. Jadi kalau nggak ada bangunan di sini, belum ada bangunannya, jadi masih induk ke sana karena masih milik mama pemerintah. Dulu SD Kalibaru itu disebutnya sebelum SD Kalibaru 1 SR. Apa itu SR? Sekolah Rakyat. Gitu ya. Silakan duduk kakak-kakak kelas 12 ya. Kemudian dilanjut lagi, itu tahun 1955. Di tahun 1959 ya, kurang lebih 4 tahun berjalan. Di sini didirikan Majelis Taklim. Halo, Majelis Taklim, kaum ibu dan juga anak, termasuk yang di depan ini ngajinya di situ. Dulu ngejeknya wau alif lam sin sabduda suwas sinda sesak lam alif batas selah mim dan penemu
wassalamu, kayak gitu. Ngajinya kayak gitu, ya. Ngaji tajwidnya tim sumbasil rohman takutip jadian naqsu afamidun sarifan dil qaram, kayak gitu dulu ngajinya. Itu bapak masih ingat banget, ya. Tahun 1959. Terus berjalan pengajiannya dan juga majelis taklimnya, MI yang pertama kali didirikan, Madrasah Ibtidaiyah. Iya, bisa kita lihat di sana. Bapak pernah 7 tahun di sana jadi kepala. Itu adalah lembaga pendidikan yang pertama didirikan di An-Nizamiyah tahun 1955. Terus kurang lebih sekitar 32 tahun. Umur siapa di istri 32? Gak ada ya? Oh, 23. Ada yang 32 tahun? Itu selama 32 tahun proses berjalannya Madrasah Ibtidaiyah An-Nizamiyah. Belum ada TK, belum ada MTS, belum ada SMA, cikal bakalnya belum kelihatan. Biar kita tahu di SMA nih, ya, tahun berapa didirikannya. Paling dia bintang. Oke, kamu kan alumni MI. Dulu di MI mau bawa juga, karena biasa mau bawa lagi tuh, sering kamu. 32 tahun MI berjalan, berarti alumninya sudah mulai banyak. Kalau kita total ribuan. Bahkan alumninya sudah banyak yang pada berhasil di masyarakat, jadi tokoh masyarakat. Bahkan kalau kalian tahu ada sekolah di Cikumpa namanya Al Islamiyah, ada yang tahu? Itu sekolahan keren, ya, maju, pesat, pendirinya alumni MI An-Nizamiyah. Gak kaget. Berarti An-Nizamiyah sudah tua. Oh, coba di Al-Islamiyah aja sekolahnya Al-Islamiyah keren. Ya apa-apa. Ya. Kenapa? Karena di sana anaknya. Nah, di sini bapaknya. Paham ya? Oke. Akhirnya seiring waktu banyak masyarakat yang menginginkan bagaimana kalau di An-Nizamiyah didirikan sekolah lanjutan menengah pertama, SMP atau sanawiyah. Didirikanlah pada tahun 1987, Ustaz. 1900 berapa? 87 Madrasah Sanawiyah didirikan. Nih juga alumninya. Alumni ke berapa? I am number 3. Ya, saya alumni ketiga Madrasah Sanawiyah An-Nizamiyah. Jadi pas bapak masuk belum ada lulusannya tuh, karena baru 1, 2, 3 kelasnya. Dulu belum ada kelas 7, 8, 9, belum ada. Adanya kelas 1, 2, 3 MTS gitu ya. Terus berjalan terus, berarti MTS lebih tua dari SMA ya, karena SMA belum kesebut nih kapan didirikannya. Tuh. Kemudian berjalan terus An-Nizamiyah, sekolah formal dan non formalnya. Pernah juga mau didirikan pesantren, sudah ada muridnya. Muridnya ada sekitar 40. Ya, kalau nggak salah termasuk Baubay muridnya dulu di pesantren dibuka. Tapi satu dan lain hal, pesantrennya tidak lanjut. Ya, tidak lanjut. Mungkin belum ada kiainya ya. Selanjutnya tahun 1996, tebak, didirikan apa? RA atau TK. Kamu bisa lihat TK-nya di sebelah sana. Ya. Setelah TK didirikan,
Baru pada tahun 1998, 2 tahun setelah TK berdiri atau RA berdiri, didirikanlah SMA Islam Al-Nizamiyah. Bapak tanya sekali lagi, tahun berapakah SMA didirikan? 1998. Tuh ya. Berarti kalau dari 1998, sekarang SMA sudah berapa lama berdiri? Hah? Berapa tahun SMA berdiri? Sekarang berapa? 28. Sekarang angkatan 26. 26 berarti tambah 2. Ya. SMA Adi Jomiah kurang lebih berdiri sekitar 28 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Itu semua berawal dari Adi Jomiah yang didirikan oleh almarhum Ki Haji Abdul Samad. Ya, kenapa? Karena beliau mendapatkan izin dari guru besarnya. Kiai, saya mau mendirikan saya mau membuat atau mendirikan sekolah, lembaga pendidikan bernama Adi Jomiah. Boleh apa enggak? Tentunya enggak langsung serta-merta boleh. Ya, akhirnya dibolehkan dan diizinkan, namanya dinisbatkan kepada Pondok Pesantren Adi Jomiah yang ada di Cicurug sana, Sukabumi. Nanti kalau kalian ketemu lagi nih, ada Adi Jomiah atau Adi Jom di sini nih, di Pemda. Itu kalau kalian tanya pendirinya sekolahnya di mana pesantrennya, pasti Adi Jomiah Cicurug. Kemudian ada juga Adi Jomiah yang di daerah rumah Pak SBY di mana Ustaz? Cikeas ya. Di daerah Cikeas ada Adi Jomiah juga. Itu pemimpinnya atau pondok pesantren pendirinya itu adalah alumni dari Adi Jomiah sana juga. Berarti banyak Adi Jomiah ya. Ada lagi kalau kalian main ke Jakarta, kalau kalian cari di map atau cari di website, itu ada Adi Jomiah juga di daerah Pejaten. Kalau Bapak pernah ke sana waktu di pesantren ya, di Jurang Purut di Ciledug. Itu ada Adi Jomiah juga. Penasaran pengen tahu. Tapi logonya berbeda ya. Cuma satu yang logonya sama persis dengan Adi Jomiah Cicurug, Adi Jomiah yang ada di sini. Karena beliau almarhum ini adalah murid kesayangan dari almarhum Kiai Haji Maisuni Hashim. Ya. Ada di daerah Pejaten, namanya Adi Jomiah juga. Logonya berbeda. Mungkin nanti kalian akan temukan lagi, apa pernah ke Sukabumi bagian ujung, bukan Sukabumi. Itu ada juga Adi Jomiah sama persis. Maaf, bukan. Waktu lagi ke daerah Jawa, tapi nggak sempat mampir. Ada petunjuk arah namanya Madrasah Adi Jomiah di daerah Jawa sana. Tulisannya pakai DJ ya. Bukan kalau kan ZH. Kalau dia pakai DJ. Adi Jomiah gitu. Entah dari sana atau dari mana, bisa jadi alumni dari Adi Jomiah Cicurug. Gitu ya. Terus Adi Jomiah itu kalau kalian tahu dan semakin bangga dengan Adi Jomiah, ya, dengan nama Adi Jomiah, apa yang membuat nama Adi Jomiah itu besar? Salah satunya dulu sebelum Al-Azhar, tahu Al-Azhar yang ada di Mesir? Tahu? Sebelum ada Al-Azhar, itu ada namanya Pondok Pesantren An-Nizamiyah. Loh, sampai sekarang pun masih ada. Cuma namanya kalah tenar dengan Al-Azhar. Teman-teman Bapak, santren dulu bayangkan lanjutin ke Al-Azhar. Pulang jadi kiai semua. Keren-keren banget. Bapak ikutan tes nggak lulus. Ya, kenapa? Karena ilmunya kurang. Jadinya lulusnya ke Bandung. Ya. Ada 3 orang yang teman Bapak ke Al-Azhar. Semuanya jadi kiai dan punya pesantren. Terus di sana ada tokoh siapa? Oke, nih sedikit cerita. Di sana ada tokoh Al-Azhar Adi Jomiah sebelum Al-Azhar atau Al-Azhar Adi Jomiah yang ada di Mesir sana. Ada sosok ulama besar
Beliau guru besar di dua kota suci Al-Haramain, namanya kota Mekah dan kota Madinah. Guru besar tersebut bernama Imam Al-Juwaini. Silakan cari. Ya, silakan cari aja kalau nama saya. Karena Bapak lagi cari-cari ternyata, oh ternyata ada kaitannya dengan nama saya, dengan nama Bapak ya. Ada Imam Al-Juwaini namanya. Beliau di samping guru besar, beliau Imam Mekah juga. Dan beliau adalah guru besar di An-Nizamiyah Mesir. Berarti udah ketawa. An-Nizamiyah itu apa namanya, Ustaz? Rentetannya itu bersambung dari An-Nizamiyah yang di Al-Jihad, yang di Mesir sana. Gitu. Nah, sekarang kenapa tadi ada kaitannya dengan Juwaini? Ya, begini ceritanya. Tahun 1976 itu jarang sekali kiai besar pendiri An-Nizamiyah Cicurug datang ke silaturahmi ke Cilodong. Ya, datang silaturahmi ke Cilodong. Ini saya tanya dari siapa? Informasinya dari emak saya, Ibu Saja Haja Muria, istrinya Ibu Kiai Haji Abdul Somad. Halo, yang belakang. Hei, kenal gak sama Pak Juwaini? Ya. Tahun 76 beliau datang kemari silaturahim, pas kebetulan ya, ada salah seorang putra dari Kiai Haji Abdul Somad yang ketujuh lahir. Itu kata emak. Akhirnya beliau bilang kayak begini, almarhum kepada kiainya, Maila kan Amang ya, Amang, dia anak saya yang ketujuh lahir. Panggilkan ngaran, panggilkan ngaran. Karena memang beliau kemarin jarang, semua anak beliau ya 6 sudah dikasih nama oleh beliau sendiri, dari mulai Muhammad Hasan Subadri, Ahmad Sadli, Musyarafah, Wahdatul Huriyah, dan Rahmatullah ketika itu. Akhirnya ambil kertas, kata Kiai, 1 Juwaini, 2 Abdul Qasim, 3 Imam Syafi'i kayaknya ya. Masukin ke gelas, kasih lobang. Itu ibu saya yang cerita ya. Coba Somad, kata kiainya, panggil Somad ya, kena murid ya kan, dikocok, baca bismillah, minta sama Allah, namanya keluar siapa, untuk nama anak yang ketujuhnya. Keluarlah Juwaini ya, Juwaini, saya anaknya Bapak. Nama ini berat nggak? Berat, Masya Allah. Makanya kalau kenalan sama orang, Ustaz, dimanapun saya kenalan, nggak ada yang langsung ingat Juwaini, Juwaini. Pas ketemu lagi, siapa namanya Pak? Juwaini, oh Junaidi. Juwaini, oh Junaidi. Susah nyebutnya, nggak percaya, itu pengalaman Bapak hidup. Kalau kenalin nama Juwaini itu susah, orang susah banget. Orang panggilnya Junaidi, 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 kata Junaid. Gitu kan? Tapi kalau Juwaini itu susah, Bapak akui. Makanya kenapa Bapak dipanggilnya Uyung? Nggak sesuai dengan nama. Karena nama Juwaini itu susah. Nama itu berat. Diberikan oleh Kiai besar dan saya adalah pengembangnya. Pernah kepikiran pengen ganti nama, makanya nama saya ganti Michael. Kenapa Michael? Karena Michael itu diambil dari nama malaikat, malaikat Mikail, membawa rezeki. Kenapa ya Bang? Maksudnya ketika ada saya, orang bahagia gitu maksudnya Ustaz. Oke lah Michael, nggak apa-apa kerennya. Tapi Mikail sebetulnya ya. Saking susahnya nama Juwaini. Tapi itu tetap harus
menempel di diri Bapak sampai sekarang. Yang sampai beliau almarhum meninggal dunia. Ya. Yang lainnya semua almarhum yang memberikan nama, termasuk Pak Ubay. Cuma Bapak yang dikasih nama sama beliau. Nama ini berat banget. Ya. Tapi jangan pernah bilang apalah arti sebuah nama. Justru dengan nama itu akan menjadi doa. Mudah-mudahan menjadi doa buat kita semua. Khususnya buat kita yang belajar di Jomiah ini ya. Setuju gak kalau kita jadi orang berhasil? Setuju gak? Mau gak kalau kita jadi orang berhasil? Ci, mau gak Ci? Mau ya? Jadi orang yang berhasil itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Seperti yang di Jomiah sampai sekarang itu semua didirikan dengan proses yang sangat panjang dan berdarah. Ya, kalau kita melihatnya sekarang, mungkin kita nggak tahu proses perjuangannya. Apa yang beliau korbankan? Beliau nggak pernah bilang apa yang saya miliki dalam bentuk harta adalah milik anak-anak saya. Nggak pernah bilang kayak begitu beliau. Kepada anak-anaknya nih beliau almarhum dia Abdul Somad selalu bilang kayak begini. Al ilmu afdhalu minal mal. Lu gua warisin ilmu. Kalau lu punya ilmu, lu mau ngapain aja pasti bisa. Tapi kalau kau punya ilmu, apapun yang lu punya bakalan habis. Gitu ya. Itu petuah orang dulu yang sampai sekarang menjadi pegangan buat kita semua. Beliau pernah bilang, sekarang mungkin nggak pernah begini, tapi sekarang pernah. Saksinya ketika beliau berbicara, sekarang masih ada Haji Naim. Haji Naim itu udah tua banget, umurnya 100 tahun lebih. Ya, yang rumahnya di sini. Itu beliau adalah saksi hidup dari perjuangan dan perjalanan almarhum. Apapun beliau sering mengatakan hal-hal seperti apa zaman dulu, sekarang semuanya udah terbukti. Kata gitu ya, kata nih kan Cilodong. Dulu disebutnya Cilodong Dekil. Tahu Dekil? Karena orang Cilodong itu nggak ada yang ngerti ilmu agama. Cuma ada sedikit orang aja. Terlepas para pendatang ya, yang datang dari luar ke Cilodong. Sampai Cilodong itu kalau ada masjid nggak ada isinya, bahkan nggak ada imamnya, karena nggak ada yang ngerti agama. Beliau adalah pelopornya yang mendirikan sekolah agama untuk menjadi pembaharu di sini. Gitu ya, betapa berat perjuangan beliau sampai sekarang. Sehingga Ani Jomiah dikelilingi dulu mah dengan kebun, dengan sawah. Karena kalian lihat perumahan di mana-mana. Kita nggak tahu mereka gaya hidupnya seperti apa. Tapi kita sebagai pribumi yang harus membentengi diri kita dengan pendidikan agama yang cukup dan keilmuan yang cukup. Kita orang pribumi harus bisa lebih utama daripada mereka yang mendatang, walaupun sama-sama penduduk ya, kayak begitu. Ntar nih Cilodong bakalan jadi kecamatan, bahkan bisa jadi kota. Gitu bilangnya dulu. Kita nggak tahu ke depannya apakah jadi kota Cilodong, wallahu a'lam. Tapi kalau kecamatan sudah terbukti. Tandanya apa? Perjalanan waktu yang menjawab itu semua. Beliau mungkin sudah tidak ada, sudah tidak bisa melihat dan menyaksikan kita lagi. Tapi apa yang beliau katakan ketika itu semuanya terwujud sekarang. Masya Allah. Sehingga dari situ ada rasa dalam diri kita ini satu kebanggaan. Ya, sejauh ini ahli Jomiah masih dipercaya untuk orang tua yang punya anak menitipkan anak jadi ahli Jomiah. Tentunya perjuangan itu kita apresiasi, ya. Dengan apa? Dengan kita mendoakan almarhumah Kiai Haji Abdul Somad bin Haji Sayyad, ya, dan Ibunda Ustazah Hajah Nuriyah. Kita doakan semoga beliau senantiasa mendapatkan cucuran rahmat sepanjang-panjang di kuburnya. Amin. Diterima iman dan Islamnya. Amin. Diterima amal ibadahnya. Diampuni dari segala dosa kesalahannya. Makam diluaskan. Dijadikan rodoh min riyadil jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Binniyati khasah khususan almarhum Kiai Haji Abdul Somad bin Haji Sayyad, Ibunda Ustazah Hajah Nuriyah. Allaha yataghassahu birrahmah wal maghfirah. Sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada hal yang satu lagi yang mungkin kalian harus tahu. Beliau ketitipan harta banyak lumayan, tapi semuanya buat umat. Maka beliau ngomong ini yayasan umat, bukan yayasan anak buah. Bukan. Kita hanya keamanatan untuk menjalani sebagai pengemban amanat untuk terus bisa menjalani prosesnya. Ada satu hal lagi yang harus kalian tahu. Semua akses jalan, nanti ini kalian sampai ke An-Nizamiyah, akses jalan yang kalian tempuh itu adalah beliau yang membuka. Demi Allah Rasulullah, jalan depan ini tidak ada. Ini jalanan di depan sekolah kita tidak ada. Bapak saksinya. Beliau bilang kayak gini, ada jalanan akses ke An-Nizamiyah cuma jalan yang di tengah sana yang depan rumah Bapak. Tolong perhatikan, tidak ada jalan ini. Ini baru yang paling dekat sama kita. Beliau bilang kayak gini, gue mau bikin jalanan. Kalian di sono itu khusus jalanan madrasah. Gue bikin jalan umum di sini. Beliau telepon, datang ke sana, Kota Kembang lagi ngebangun, pinjam traktor. Dibukalah jalan ini semua dari sana, akses. Yang tadinya jalan di rumah Pak Haji Sadeli lurus, yang masjid sekarang udah ketutup, itu adalah jalan sebelum jalan ini. Beliau bilang itu adalah jalan buat sekolahan, gak boleh ada jalan sini. Gue bikin jalan baru lagi, ini boleh beliau bikin jalan. Oh cuma situ doang Pak. Bapak ceritakan yang paling dekat saja. Akses jalan yang beliau buka dari SD Kalibaru sampai asrama di Pisi, itu beliau yang buka jalannya. Mobilnya sampai hancur buat ngebangun jalan. Setiap hari beliau cuma pakai celana pendek, pakai sarung, manggilin orang-orang, ayo kerja bakti, kita bikin jalanan. Mobilnya bak, Bapak saksinya mobil bak beliau itu kalau nggak salah ada 5 mobil bak semua. Itu dipakai buat bisnis ayam dan juga bisnis, bukan bisnis, meratain jalan. Waktu akses bukan jalan di sini nih, kalian boleh lihat jalan terus, itu kenapa belok kanan? Harusnya lurus nyampe ke masjid lebih dekat, betul? Tapi belok kanan karena yang punya tanah nggak ngasih. Pas almarhum bilang, gua mau bikin jalanan nih lurus ke atas biar tembus, jangan tanah saya nih, nggak boleh. Nanti kalau misalkan di sini jadi jalanan, tanah lu yang paling mahal. Kata beliau tahu kalau ngomong kayak gitu ya. Nggak boleh. Terserah lu. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Gua belok lah beliau ke atas. Jalanan tuh deh ke atas, tembus lagi ke atas sana. Saking nggak bolehnya. Pernah bilang ke ibu saya kayak gini, bilang Umi, gua dibilang orang gila sama itu yang punya tanah. Kenapa emang? Karena juga bikin jalanan dan umum. Enak deh katanya, Walid ngambil aja. Dasar orang gila katanya. Gak apa-apa deh gue dibilang gila juga. Ntar kesono ini lihat aja tanah lu yang paling mahal dibanding yang lain. Terbukti sekarang, Masya Allah. Sampai bilang kayak gini, lu bakalan punya anak, punya cucu nanti. Lu bakalan datang anak lu, cucu lu semua sekolah di tempat gua. Sekarang anaknya semua udah mulai gak ada jomnya. Jadi apapun yang beliau katakan itu benar terjadi. Masya Allah. Jadi kalau bicaranya Ciledug, dan satu-satunya orang yang bikin jalan, bukan jalan, tapi namanya nggak dipakai buat jalanan. Ada di sini jalan Walid Somad, ada? Nggak ada. Tapi yang dipakai adalah jalan di sini jalan Basman. Tahu nggak Basman? Barisan Madrasah ANZ. Itu Basman ini. Jalan Basman itu jalan barisan dari apa? Jalan Madrasah ANZ Basman. Sisanya tidak ada yang namanya jalan Mualim atau Ki Haji Abdul Somad. Kenapa begitu? Karena memang lebih baik seperti itu. Dan beliau juga nggak mau namanya diabadikan sebagai jalan. Jalan Haji Abdul Ghani 1, Abdul Ghani 2 dan lain sebagainya. Ya, apakah itu jadi masalah? Apakah hilang catatannya di hadapan Allah? Tidak pernah.
Bahkan setiap orang yang melalui akan menjadi jariah beliau buat beliau. Itu ya. Makanya Adi Jomia itu luar biasa. Ya, didirikan oleh seorang sosok yang pantang menyerah. Keras tapi demi kebaikan. Didik anaknya betul-betul keras, luar biasa keras. Gak ada yang namanya anak yang malas-malas kalau subuh. Mandi kita pagi-pagi plus kasur, mau bantal kita basah semua. Pintu dikunci, kalau kadang itu anak kita dikunci kalau subuh-subuh supaya nggak dibangunin. Beliau nggak apa-apa, lu kunci nggak apa-apa. Tendang sama beliau, pintunya roboh. Pintunya roboh. Pernah juga kancinya, kuncinya sampai mental ke muka kita. Tendang sama beliau. Kenapa? Subuh. Subhanallah. Kalau sekarang bangunin anak saya nggak berani. Kenapa emang? Kalau dia dibangunin subuh-subuh besok ke sekolah. Benar gak sih anak-anak sekarang? Tapi gak kayak gitu cara pendidik. Tapi tetap yang namanya pendidikan itu ketegasan orang tua itu penting. Ya, buat anak-anak semua, Bismillah. Jika kalian ada di Adi Jomia, insya Allah ini adalah sekolah yang tepat buat kalian ke depannya. Perjuangkan niat kalian, luruskan. Yang bengkok-bengkok, lurusin. Yang gak benar-benar, lurusin. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahannya. Kenapa? Karena Adi Jomia udah 71 tahun. Sekolah 50 tahun, udah bukan lebih dari 50 tahun, udah bukan sekolah lama-lama lagi. Ya, yang lain SMA, ketika lagi gonjang-ganjing SMK, SMA banyak yang tutup. Tapi SMA Adi Jomia masih tetap eksis. Kenapa? Karena kita punya MTS yang menjadi suplai murid ke SMA salah satunya. Kayak begitu ya. Dan nanti lulus dari SMA, melanjutkan ke perguruan tinggi, baik ke perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Mudah-mudahan pasti akan ada jalannya ya. Sabar, insya Allah pasti akan ketemu jalan terbaik buat kita semua. Lihatin ya, belajar yang serius, yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah berikan jalan kemudahan buat kita semua. Itu saja yang kami dapat sampaikan, lebih dari 40 menit kayaknya. Tadi pesannya 30 menit. Tapi kayaknya kurang dari 30 menit. Mohon maaf kalau kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ada foto. Kita nyanyi buat Adi Jomia dulu semuanya ya. 1, 2, 3. Bagus. Sekali lagi. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya terima kasih. Terima kasih semuanya boleh.